lagi dengan Arif. Kali ini saya akan membahas kesetimbangan seri 5 dengan topik soal dan penyelesaian kesetimbangan benda tegar. Yuk. Oke, berikut ini saya akan peragaan yang nanti digunakan sebagai contoh soal ya. Ini sebuah batang homogen yang panjangnya 5 meter disandarkan pada dinding licin, kemudian lantainya kasar. Nah, kalau ini saya kasih koefisien geseknya, saya kasih nilai tertentu. Coba kita lihat peragaannya ya. Nah, rupanya batang ini tergelincir. Tetapi kalau koefisien geseknya saya perbesar, di sini koefisien geseknya saya perbesar. Kita coba, ini saya perbesar koefisien geseknya. Ya, rupanya bisa setimbang. Ini yang disebut kesetimbangan ya, batang dalam keadaan setimbang. Oke, pertanyaannya nanti di soal, batang homogen ini disandarkan pada dinding licin, kemudian di lantai. Pertanyaannya adalah berapakah koefisien gesek agar batang tidak tergelincir ya, dalam keadaan setimbang. Oke, kita kerjakan di soal. Oke, ini contohnya, contoh soalnya. Saya baca dulu soalnya. Sebuah batang homogen AB panjangnya 5 meter bersandar pada dinding licin hingga ujung B berada 3 meter dari dasar dinding, titik C. Lihat gambar ya. Bila berat batang AB 100 Newton, hitung besar koefisien gesek di titik B agar batang AB tepat akan tergelincir ya, atau batang AB dalam keadaan seimbang. Oke, kita kerjakan. Di sini sudah digambarkan arah gayanya. Nanti lain kali Anda bisa menggambar sendiri gaya-gaya yang ada. Ini juga cukup penting karena jika Anda tidak dapat menggambarkan gaya-gaya yang ada pada sistem, maka penyelesaian soal itu juga sia-sia. Oleh karena itu, Anda harus bisa mendeskripsikan ya, abstraksi mengenai gaya-gaya yang ada. Oke, karena dinding ini licin, maka di sini tidak ada gaya gesek ya, tidak ada gaya gesek. Kemudian di dasar lantai ini ada koefisien gesek yang ditanyakan, yang warna merah ini ya. Jika ini tepat akan tergelincir, gelincirnya arahnya ke sana, maka gaya geseknya ke kiri. Oke, kita selesaikan dengan prasyarat yang ada. Kesetimbangan benda tegar itu syaratnya dipenuhi, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Oleh karena itu, sigma F sama dengan 0 ini kita jabarkan ke komponen X dan Y. Jadi gaya-gaya yang ke kanan itu sama dengan yang ke kiri, yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Jadi ini beratnya 100 Newton, jadi ini adalah W-nya 100. Yang diketahui di sini panjang batang 5 meter, di sini 3 meter, praktis di sini A ke C itu 4 meter ya, di Pythagoras. Jadi sinus letanya ini 53 ya, berarti 4/5. Jadi sigma F X sama dengan 0, berarti gaya ke kanan sama dengan ke kiri. Itu artinya F gesek Fs sama dengan Na bersamaan 1, kemudian sigma Fy sama dengan 0, berarti yang ke atas sama dengan ke bawah, berarti Nb sama dengan W sama dengan 100 Newton. Oke, Nb sudah tahu. Kemudian kita putar di titik B ya, sigma tau terhadap titik B sama dengan 0, berarti gaya yang berada di titik B ini tidak memiliki momen. Oleh karena itu yang momen yang searah putaran jarum jam itu Na kali lengannya adalah 4 ya, yaitu AC, sama dengan yang memutar berlawanan jarum jam yaitu W. Jadi W kali setengah BC ya, kali setengah BC. Di sini lengannya setengah BC. Kita masukkan di sini Na kali AC itu 5, AC itu 4 sama dengan B-nya 100 kali setengah kali BC. BC-nya 3 berarti 3/4
PJ-nya 3 ya. Jadi Na sama dengan 150 per 4. 150 dibagi 4 sama dengan 75 per 2 Newton. Oke, sudah ketemu Na dan Nb. Jadi dari persamaan 1, ini kan persamaan 2, ini persamaan 3. Dari persamaan 1 kita cari bahwa Fs sama dengan Na. Na berarti Fs itu sama dengan 75 per 2. Kita tahu bahwa Fs itu sama dengan mu kali Na, Nb di sini ya. Mu kali Nb berarti 75 per 2 sama dengan mu kali Nb. Nb-nya 100. Jadi mu sama dengan 75 per 200 berarti 3 per 8. Oke, ketemu koefisien geseknya agar dalam keadaan setimbang ya. AB dalam keadaan setimbang. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, sampai bertemu di video seri berikutnya.